Cuy, sebelum mulai videonya, gue pengen merekomendasikan kalian semua untuk subscribe channel Alan Surajana. Oke, gue akan bosan-bosan karena di channel Alan Show kalian bisa lihat video traveling, review motor keren, show trash cash crazy money sama dinner candy. Dan Om Alan baru aja beli Harley Davidson. Dan pastinya kalian mau tahu kan apakah si Gorilla Fernando ini bisa naik Harley atau tidak. Setiap kalian yang subscribe ke channel Alan dan aktif berkomentar, kalian bisa mendapatkan kesempatan memenangkan banyak hadiah. Bahkan ada motor custom khusus yang bisa kalian dapatkan. Jadi klik link di bawah ini dan langsung aja masuk ke channelnya Om Alan Surajana atau Alan Show. Oke, jadi here we go. Klik link yang ada di deskripsi. Let's go. Another ultimate weapon. Yes. You could say that. Dari sebuah konten yang bisa membuat seseorang menjadi YouTuber kondang. Karena basically emang bener-bener ada YouTuber Indo yang video pertamanya itu Draw My Life. Jadi ini yearbook gua. Oke, lihat ini. Gua akan selalu berbeda dari yang lain dan gak peduli dan tidak dipedulikan. Tuh lihat. Dan cuman di konten ini yang bisa buat lu makin respect sama YouTuber-YouTuber favorit lu semua. Gue belajar banyak dan gue bisa nggak stres itu, kayak pressure gue tuh hilang gitu. Satu tahun yang lalu muncul sebuah channel yang secara spesifik ngebuat konten Draw My Life-nya para tokoh-tokoh terkenal di Indonesia dengan gambar yang lebih cetar, suara naratornya yang lebih membahana, dan info Draw My Life-nya yang lebih badai. Inilah Troll Kocak Draw My Life Indonesia and the reaction of Ray buat trailer. Ketika lu udah menjadi YouTuber kondang dan dimintain buat Draw My Life sama penonton-penonton lu, tapi lu gak punya bakat buat ngegambar cerita sendiri. Seorang bayi. Udahlah teman-teman sekalian. Jadi seperti kalian lihat, gambar gua itu bener-bener jelek banget. Udah kayak gambar anak TK. Ya elah, dasar anak TK. Lu pikir gambar kayak gini bagus apa dipajang? Coba dong tunjukin gunung sama pesawahannya. Well, channel ini hadir dan akan nolongin lu semua buat bikin Draw My Life yang proper dan enak buat dilihat. Draw My Life Indonesia adalah sebuah channel yang menyediakan berbagai video Draw My Life dari berbagai tokoh-tokoh terkenal yang ada di Indonesia. Bisa jadi artis, bisa jadi YouTuber, bisa jadi doge, bisa jadi barang yang sering lu makan. Oh, bisa juga jadi toko yang ngejual barang yang sering lu makan. Hingga bisa jadi game yang sering lu mainin. Channel ini akan menjadi salah satu pencapaian tertinggi para YouTuber lainnya setelah diundang di podcastnya Om Deddy. Hanya di Draw My Life, lu bakalan bisa tahu seberapa belangsaknya YouTuber-YouTuber pas masih zaman kelamnya mereka semua. Karena di balik kesuksesannya, pasti akan ada usaha dan kerja keras untuk bisa memotivasi siapa aja yang menontonnya. Gue pengen nangis sebenernya pas dia ngomong nih, si Draw My Life Indonesia ini, yang dia bilang gaji gue cuma 1,5. Ini emang bener ya, kayak gaji gue di YouTube dulu tuh cuma 1,5 segala macem. Itu bener-bener dimana gue berada di titik terendah gue ya. Wait, bentar, 1,5 juta? Gue berapa ya dulu? 7.000, 15.000, 20.000. Gue sebulan 700.000, belum cair-cair. Tapi kok gue ngerasa kayak baik-baik aja, senang-senang aja. Ya nggak tahu lah ya, mungkin setiap orang beda-beda gitu batasan miskinnya. Tapi lu mau tahu puncak dari semua ini? Sudah pasti reaction video. Hampir semua orang yang dibuatin Draw My Life-nya punya bahan konten di channelnya sendiri, thanks to Draw My Life Indonesia, Karegi, The Four Brothers. Bahkan David Gadgetin ngasih tahu betapa kerennya usaha mereka dalam membuat video ini. Jadi sekarang aku mau reaction Draw My Life-nya Tan Boy Kun. Langsung Langsung aja nih. Langsung.
Halo anak-anakku, kembali bersama Om Ray, si pembuat trailer kocak. Dan seperti sebuah komentar yang udah ditulis, gue bakalan buat reaction. Gue emang gak pernah pengen buat konten reaction, tapi aja salah. Ayo mari sama-sama kita reaction video Draw My Life dari Ray buat trailer. I'm so excited saya, karena pada dasarnya gue udah lama banget nungguin ini, momen ini. Dan thanks banget buat Kania BTW dari Draw My Life Indonesia yang udah nyediain fasilitasnya untuk ngebuat gua Draw My Life. Dan kayaknya gua adalah satu-satunya YouTuber yang gak kompeten di di video Draw My Life Indonesia. Tapi by the way, ya terima kasih banyak juga buat kalian semua yang udah terus nontonin gua. Kira gua bisa dibuatin Draw My Life Indonesia. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung reaction aja. Iguzo, oke. Welcome to Draw My Life Indonesia. Survei menyatakan bahwa banyak nih yang nonton tapi belum subscribe. Sekarang yuk pencet tombol subscribe. Iya, tombol yang merah itu. Dan juga tekan loncengnya. Terima kasih atas partisipasinya. Karena lonceng... Bentar, gue berapa ya yang nonton yang gak subscribe? Oh my god! Let's go. Ray Restu Fauzi. Gak tau kenapa gue kalau misalkan ada seseorang ataupun ada video yang nyeritain tentang diri gue pasti selalu geli. Entah kenapa, entah itu video yang gue buat sendiri ataupun video buatan orang lain gitu. Aduh. Adalah seorang konten kreator YouTube kelahiran Bogor 7 Mei 1995. Oke, ya lu udah tahu kalau misalnya gue om-om ya, 95 generasi uji coba ya, dimana lu UN nasional itu diganti-ganti, syarat masuk sekolah juga diganti-ganti. Emang 95 itu emang banyak berkorban. Ia merupakan anak pertama dari 2 bersaudara yang semuanya adalah laki-laki. Anjing, adek gue jelek banget. Yes. Gila, gue benci banget sama adek gue. Menghabiskan masa kecilnya di desa membuat Ray sering melakukan kegiatan seperti anak kecil seusianya, yaitu dengan bermain bersama teman-temannya, berpetualang dan pergi ke kebun dan sawah. Nah guys, jadi Gua nggak pengen Draw My Life gue itu sama seperti YouTuber pada umumnya yang sedih. Gue tuh dulu kismin segala macem. Gue kismin and I am proud, dan gue bangga. Dimana itu normal gitu. Jadi main di desa nggak punya duit, harus minta uang ke mama sampai mati-matian gitu. Jadi itu ada hal yang lumrah gitu. Jadi emang semasa kecil gue emang kurang, tapi gue bahagia karena banyak banget orang-orang yang emang meng-embrace gue kalau misalnya lo emang tetap harus happy gitu, mau bagaimanapun kondisi ekonomi. Anjing. Lanjut. Ketika ia duduk di kelas 3 SMP, Ray mulai diejek aneh oleh teman-temannya karena kegemarannya ini. Oh fuck. Astagfirullahaladzim. Ray terus melakukan hal ini hingga tidak ada lagi teman yang mau bermain bersamanya untuk pergi berpetualang. That's right. That's why I'm no lab. Dirinya senang jika orang di sekitarnya merasa bahagia dengan apa yang ia lakukan. Ia mengaku bahwa ia menyukai game sampai akhirnya ia mengenal YouTube dan menemukan channel luar negeri yang seru seperti PewDiePie dan lainnya. Thank you banget. Nggak cringe ya? Asik. Hingga akhirnya jadilah konten trailer kocak. Gokil nih, keren banget gambarnya, sumpah. I wish I can do that draw. Oh my god, that's so awesome. Ia juga sempat berpikir untuk mengganti namanya menjadi Ray buat konten, karena banyak hal baru yang ingin ia buat di channel YouTube-nya sekarang. Oke, jadi buat lo semua yang nggak tahu, gue pengen rebranding channel gue sebenarnya jadi Ray buat konten. Dimana di Ray buat konten itu udah banyak banget konten-konten yang pengen gue buat. Tapi takutnya nih ya, ketika gue nge-eksperimen konten banyak banget yang unsubscribe, makanya gue lebih memutuskan untuk buat konten kedua gue atau channel kedua gue namanya Ray Restu Fauzi. Oke? Subscribe. Awalnya ia sempat kewalahan karena mengatur waktu antara kuliah, rapat di kampus, dan membuat video. Ya, that's right guys, gue bukan orang yang kupu-kupu. Gue adalah orang yang ngide. Gue adalah orang yang ngide di kampus, udah ikut organisasi, udah ikut project dosen, dan gue tetap pengen jadi YouTuber. Itu udah keputusan yang paling salah. Cuman ya kita happy aja karena dari kecil udah happy. Ray termasuk mahasiswa berprestasi yang menyelesaikan skripsi paling cepat dibanding lainnya. Oh my god, cringe. Nggak, that's right. Tapi guys, lu kalau misalnya kuliah, jangan jangan menjadikan patokan kalau misalnya skripsi cepet sama dengan lu dapat kerjaan cepet. Enggak. Gue jadi nyelesain skripsi cepet. Itu gue jadi pilih-pilih kerjaan, dan akhirnya gue setahun itu bener-bener nggak dapat kerjaan sama sekali. Dapat, cuman gue nggak ngambil gitu, emang
geblek emang gue waktu itu. Gak tak heran, ia menjadi salah satu mahasiswa favorit dosen di kampusnya. Oh my god. Oh. Pekerjaan seperti perkebunan, perbankan, aparel, dan retail pun pernah ia dapatkan. Holy crap. Namun Ray mempunyai prinsip untuk mencari pekerjaan yang waktunya bisa ia sisihkan untuk membuat YouTube. Lambat laun ia sadar bahwa kenyataan dan apa yang ia inginkan tidak bisa berjalan bersamaan. Gue harap gue ngambil kerjaan yang tadi. Siapa sangka ketika ia mulai berniat untuk fokus di YouTube, Deddy Corbuzier mereact video trailer miliknya yang pernah ia upload 1 tahun yang lalu. Oke, jadi Om Deddy nge-reaction itu bener-bener turn point gue ketika gue buat YouTube. Jadi ada dua kali nih. Yang pertama, gue waktu emang bener-bener pengen fokus, tiba-tiba Om Deddy nge-react dan itu bener-bener kayak, wah ini kacau nih. Ini gue harus ngeseriusin, bener-bener ngeseriusin, dan akhirnya ya udah itu jadi kesempatan buat gue fokusin dan sampai sekarang gue bisa jadi gede, alhamdulillah. Dan yang kedua, ketika gue diundang di podcast Om Deddy itu pas banget, gue juga lagi bener-bener jenuh-jenuhnya dan gue pengen ya udahlah gue PNS adalah gue cobalah. Itu kan gue diundang tuh di podcast Om Deddy. Itu tanggal undangannya, tanggal ngepodcastnya, rekaman podcastnya sama banget sama tes gue CPNS. Jadi kayak gue kayak bener-bener gue harus serius dan ya udahlah, apapun yang lo seriusin, kerja keras dan segala macam, mudah-mudahan itu nggak akan ngebuahin, maksud gue bakal ngebuahin hasil. Jadi ya nggak jelas emang. Karena reaksi itu membuat channel Ray mendapatkan banyak subscribers baru dan akhirnya Ray pun semakin bersemangat untuk melanjutkan membuat video di YouTube. Ya, thank you banget buat Om Deddy ya. Sumpah, kalau misalkan gue ketemu sama orang-orang di jalan pasti mereka bilangnya, "Weh, yang di podcast Om Deddy ya." God damn it, gue punya nama. Ia juga berpendapat bahwa sesuatu yang ia buat akan menjadi milik publik jika sudah ia upload ke internet. Ya, jadi ini adalah sebuah prinsip gue ya. Gue gak pengen menjustifikasi semua orang yang emang buat, kayak terutama artis-artis, kalau misalnya diupload di internet itu berbayar, bego, jangan. Tapi kalau misalkan bagi gue sendiri, kalau gue sendiri, ketika gue buat video, foto, muka gue segala macam, gue upload di Facebook segala macam, lu bebas buat ngedit itu. Jadi ya bener-bener internet itu berwarna. Tapi nggak semua orang itu menganut prinsip tersebut. Ada juga beberapa artis, abis itu ilustrator yang emang bener-bener ngebutuhin banget kalau misalkan lu harus ngehormatin konten-konten yang mereka buat. Jadi kadang emang harus berbayar dan kagak. Tapi untuk konten gua it's free man, it's free, don't worry. Kalau misalnya lu pengen re-upload nggak apa-apa, asal kredit. Ikhtiar dan dukungan dari orang-orang terdekatnya serta sholat duha membuat Ray mampu menghadapi kesulitan yang ia alami. Guys, buat lo semua yang beragama Islam, sholat duha guys, sumpah itu rezeki ngalir, sumpah. Dan buat lo semua yang beragama non-muslim, jangan lupa beribadah setiap hari Minggu ya, karena ibadah itu benar-benar melowongkan semua usaha ataupun semua rintangan yang emang lagi lo hadapin gitu. Jadi it's true man, it's true, it's a miracle and it's true. Ia juga merasa beruntung karena mempunyai teman-teman yang selalu mengingatkannya tentang agama, sehingga meskipun ia berada di titik terberat dalam hidupnya, Ray selalu bisa menemukan titik di mana ia bisa bangkit kembali. Oke, jadi pada dasarnya gue kuliah di PB ya. Institut Pesantren Bogor. Enggak. Tapi gue seneng banget gue waktu itu ketemu sama teman-teman gue yang emang embrace gue kalau misalkan religi is more than just religion gitu. Jadi agama bisa ngebuat lu memperlancar semua urusan yang ada di dunia gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan memang. Dan ya so suci lu, Ray. Saat ini channel Ray buat trailer memiliki lebih dari 1,37 juta subscribers dan telah mengunggah 255 video. Dan setengahnya ada copyright. Yes. Beranilah untuk berbicara melalui konten-konten yang kita buat. Yes, betul. Akhir kata, Ray ingin berterima kasih sebesar-besarnya untuk penonton setianya yang ia panggil cuy, sekaligus untuk teman-temannya yang selalu menantikan video selanjutnya. Nice. Ray juga berjanji pada dirinya sendiri untuk semakin berkembang dan tidak mengecewakan semua orang lewat kontennya ini. Nice. Karena Ray merasa bahwa ia tidak akan berarti apa-apa tanpa orang-orang di sekitarnya. Oh. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar apabila ada tokoh atau artis yang ingin kalian tonton selanjutnya. Oke udah ya, mantap nih. Thanks banget loh ini buat Drama Live Indonesia udah ngebuatin Drama Live gue yang keren, gokil. Emang sofakannya juga keren banget, thank you banget.
Gua nggak ada pesan terselubung ataupun gue nggak ada pesan-pesan khusus buat kalian semua yang nontonin gue. Gue intinya pengen ngucapin makasih banyak buat kalian semua udah nontonin gue, dan itu lebih dari cukup gitu. Banyak banget yang minta kalian, bang membership mana? Enggak. Tar dulu. Soalnya dengan lu nonton gue, dengan lu nge-share dan segala macem, itu udah bantuan yang sangat hebat sih buat hidup gue. Jadi langsung aja kita trailer ini dibintangi oleh channel flashbacknya tokoh-tokoh di Indonesia, Draw My Life Bling Bling Catching, Christopher DP, temennya Hans the Juba, orang banyak makan yang bukannya makin gendut malah makin berotot, dan the one and only Om Nolan, Draw My Life Indonesia, and the reaction of Rainbow Trailer.